Musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang surga. Maka pembahasan setelahnya adalah tentang neraka dan pembahasan mengenai kedahsyatan neraka dan apa saja yang terjadi di dalam neraka. Ini termasuk pembahasan yang sangat penting untuk dikaji. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ujian dalam kehidupan di dunia ini sangatlah banyak. Dan banyak sekali perkara-perkara yang dibungkus dengan syahwat sehingga dapat menyeret manusia untuk masuk ke dalam kubangan kemaksiatan yang pada akhirnya akan menjerumuskan dia ke neraka jahannam wal'iyadzubillah. Apalagi kita ketahui bahwa neraka itu diliputi dengan syahwat. Beda dengan surga yang diliputi dengan perkara yang dibenci manusia. Huffatil jannatu bil makarih. Huffatil jannatu bil makarih. Kata Nabi SAW, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Beda dengan neraka. Wa huffatin naru bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan syahwat. Sangat mudah untuk masuk ke dalam neraka. Hanya tinggal memperturutkan syahwat dan hawa nafsu kita saja. Berbeda dengan surga yang butuh perjuangan untuk meraihnya, butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Karena surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam adalah orang yang melampiaskan syahwatnya, selalu memperturuti hawa nafsunya. Apalagi hidup di zaman sekarang, zaman internet, ya. Kita hidup di zaman yang tersebar akses yang memudahkan seseorang untuk terjerumus dalam maksiat. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Muslim, lamma khalaqallahu al-jannah wan nar, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan surga dan neraka. Ini dalil surga dan neraka sudah diciptakan. Karena Nabi mengatakan lamma khalaqallahu al-jannah wan nar, ketika Allah telah selesai menciptakan surga dan neraka, Allah memerintahkan malaikat Jibril, pergilah ke surga dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan untuk penghuni surga. Maka pergilah malaikat Jibril sesuai dengan yang Allah perintah. Dia segera pergi untuk melihat surga
dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Setelah beberapa waktu, Jibril pun datang kembali menghadap Allah dan berkata, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Kata Jibril, ya Allah, demi keagunganmu, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali sangat ingin untuk masuk ke dalamnya. Ya kita kan kalau disebutkan tentang bidadari surga saja sangat ingin memilikinya. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan dari sisi makanan, minuman, pakaian. Nah, ini Jibril pernah melihat langsung bagaimana kenikmatan di surga yang Allah siapkan, sehingga Jibril berkata, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali sangat ingin untuk memasukinya, karena surga tempat penuh kenikmatan. Iya. Kemudian Allah memerintahkan agar surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai jiwa. Allah memerintahkan surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai manusia. Setelah semua itu selesai, Allah kembali memerintahkan Jibril untuk pergi lagi ke surga. Sekarang lihatlah keadaan surga. Iya. Pergilah Jibril melihat keadaan surga untuk yang kedua kalinya setelah surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Apa kata Jibril setelah itu? Wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Demi keagunganmu ya Allah, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang akan mampu memasukinya. Lo lihat, saking apa? Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Sampai Jibril berkata, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang akan masuk, yang akan mampu memasukinya. Nah kemudian setelah itu kata Nabi SAW, thumma arsalahu ilan nar. Allah berkata kepada Jibril, pergilah ke neraka dan lihatlah azab dan siksa yang telah kupersiapkan untuk penghuni neraka. Maka Jibril pun pergi memenuhi perintah Allah, dan dia melihat api neraka itu saling menerkam sebagian atas sebagian lainnya. Setelah itu Jibril kembali menghadap Allah dan dia berkata, ya Allah, demi keagunganmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka kecuali sangat takut dan sangat ingin lari menjauh sejauh-jauhnya dari neraka, karena begitu dahsyat siksaan yang ada padanya. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Jibril untuk kali yang kedua tentang neraka. Setelah neraka diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat, neraka diliputi dengan segala sesuatu yang diinginkan hawa nafsu. Setelah semua itu selesai, Allah perintahkan Jibril untuk kembali mengunjungi neraka dan melihat setelah neraka itu diliputi dengan syahwat. Apa kata Jibril setelah itu? Demi keagunganmu ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan luput darinya. Aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka. Artinya apa? Aku khawatir semua orang pasti akan memasukinya. Kenapa? Karena tadi neraka diliputi dengan syahwat, diliputi dengan hal-hal yang mencocoki hawa nafsu dan selera manusia.
Maka hadirin rahimakumullah, dari sini kita tahu bahwa syahwat begitu dahsyat sebagaimana yang kita lihat di zaman sekarang. Orang memuaskan syahwat sepuas-puasnya, apalagi didukung dengan adanya fasilitas internet, ya, media sosial, medsos dengan segala macam konten modelnya, sehingga seseorang bisa melihat apa yang dia kehendaki sekalipun dia seorang diri di kamar. Apalagi dia mudah berkomunikasi dengan siapa saja yang dia kehendaki. Nah, oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, pembahasan tentang neraka jahanam sangat penting untuk mengingatkan diri kita bahwa kehidupan dunia ini sementara, ya, akan ada kehidupan selanjutnya yang abadi di akhirat sana. Dan manusia hanya terbagi menjadi dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nggak ada kelompok ketiga. Iya, segolongan masuk surga dan segolongan yang lainnya masuk neraka. Nggak ada golongan ketiga, kata Allah di surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Maka orang yang sukses adalah yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dialah yang telah meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini, golongan yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun fakta seputar neraka tadi kita sudah singgung, ya, neraka sudah diciptakan oleh Allah. Tidak seperti pendapat Mu'tazilah yang menganggap neraka belum dicipta. Iya, sebagaimana surga sudah dicipta, demikian juga dengan neraka. Nah, adapun yang mengatakan percuma kalau surga sudah dicipta karena belum ada manfaat, ini kita sudah jelaskan. Sudah ada manfaat, karena orang-orang yang beriman yang meninggal dunia, mereka sudah merasakan nikmatnya surga hanya baru dengan rohnya saja. Dan nanti akan sempurna kenikmatan manakala roh itu dikembalikan kemana? Ke jasad. Karena kesempurnaan nikmat dirasakan jika terdiri dari roh dan jasad. Oleh karena itu orang-orang yang mati syahid, mereka diistimewakan oleh Allah dipinjami jasad sementara. Orang-orang yang mati syahid, syuhada, yaitu jasadnya berupa apa? Burung-burung berwarna hijau. Neraka pun demikian, ya, diperlihatkan kepada calon penghuninya. Iya, hadza maq'aduka. Ini kata Nabi SAW, kalau dia termasuk penghuni neraka, akan diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Terus dia sudah tersiksa dengannya. Hadza maq'aduka hatta yab'atsakallah ilaihi yaumal qiyamah. Inilah tempatmu, tempat di neraka yang akan engkau tempati pada hari kiamat nanti. Ya, makanya dia berangan-angan untuk tidak ditegakkan kiamat, karena dia melihat betapa dahsyatnya siksa neraka itu. Dan di alam barzah dia sudah merasakan dampak dari panasnya neraka, padahal baru hawanya saja. Bagaimana lagi kalau dimasukkan ke dalamnya? Makanya mereka berangan-angan, ya Rab, jangan kau tegakkan kiamat.
Kemudian juga dalil yang menunjukkan akan adanya neraka adalah hadis riwayat Muslim, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alf zamam. Neraka akan didatangkan pada hari kiamat. Lihat bahasanya Nabi, yu'ta, didatangkan. Iya. Nabi tidak mengatakan diciptakan pada hari kiamat, tapi apa? Didatangkan. Ya, berarti sudah ada, tinggal didatangkan saja. Kalau dibahasakan diciptakan pada hari kiamat, berarti sekarang belum ada. Jelas sisi pendalilannya? Laha sab'una alfa zamam. Neraka didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan dia memiliki 70.000 tali kekang. Ini menunjukkan betapa besarnya neraka jahanam ini. Tali kekangnya aja ada 70.000. Iya. Dari 70.000 tali kekang, setiap satu talinya ditarik oleh sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. Bayangkan, malaikat itu kan tubuhnya besar. Ini satu tali kekang neraka jahanam ditarik, diseret oleh 70.000 malaikat. Nah, tapi yang menjadi sisi pendalilan kita adalah yu'ta bi jahannam, neraka didatangkan pada hari kiamat. Ini dalil neraka sudah ada. Kalau ada yang bertanya, loh kalau neraka sudah ada, di mana dong letaknya sekarang? Masa nggak kedetek sama Google? Iya, ini Google cuma ngedetek dunia aja, itu pun nggak semua. Itu kan ciptaan manusia. Wallahu a'lam, tidak ada dalil yang tegas tentang menyebutkan letak neraka di mana. Ya, ada yang mengatakan di lapisan bumi ke-7, ada yang mengatakan neraka itu letaknya di langit. Wallahu a'lam, intinya neraka sudah ada dan api neraka sudah menyala, bahkan terus dipanaskan setiap harinya, bertambah panas untuk membakar orang-orang yang berhak masuk ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, terkait dengan neraka. Kalau tadi akidah Ahlussunnah meyakini neraka sudah ada, sudah diciptakan, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah. Yang kedua, yang kita yakini, neraka untuk orang-orang kafir dan musyrikin itu kekal abadi. Iya, dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Sampai Allah mengatakan yuriduna yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Orang-orang kafir itu sangat ingin keluar dari neraka karena saking menderitanya. Wa ma hum bikharijina minha, tapi sekali-kali mereka tidak bisa keluar darinya. Bahkan kata Allah, walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang kekal. Ya, terus menerus mereka diazab. Tidak ada kematian akibat siksaan. Kalau di dunia orang disiksa, dianiaya, dizalimi, ujung-ujungnya mati. Dipukuli kah? Dimutilasi kah? Kalau udah mati ya udah, nggak ngerasakan apa-apa. Adapun siksa neraka jahanam tidak akan ada yang mengakibatkan kematian. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. Apa kelanjutannya? Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Itu dia keadaan penghuni neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Iya,
La yamutu fiha maksudnya tidak ada kematian yang membuat dia istirahat dari siksaan. Iya. Dikira kalau disiksa ujung-ujungnya mati, udah enggak lagi ngerasain apa-apa. Itu di dunia, adapun di sana kata Allah la yamutu fiha. Tidak ada kematian yang bisa membuatnya istirahat dari azab. Wala yahya, tidak ada kehidupan yang memberinya manfaat. Gitu. Yang dia dapatkan hanyalah azab yang terus menerus. Ya. Makanya karena azab yang terus menerus, mereka berangan-angan untuk dimatikan saja. Mereka menganggap kematian itu bisa mengakhiri penderitaan siksa dan azabnya. Mereka mohon-mohon. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Kan penjaga malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malik. Wahai Malik, sampaikan kepada Tuhanmu agar dia membunuh kami saja. Daripada kami disiksa begini terus, matikan saja kami. Sampaikan kepada Tuhanmu. Itu kata para penghuni neraka jahanam, saking tidak menahannya siksa neraka, berangan-angan untuk dimatikan. Jadi kematian itu menjadi harapan terbesarnya mereka. Iya. Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, tidak. Justru kamu akan tetap tinggal di neraka ini selama-lamanya. Iya. Jadi siksaan penghuni neraka itu zahir dan batin, lahiriah dan batin. Udah fisiknya, zahirnya, lahiriahnya disiksa, batinnya juga disiksa dengan olok-olokannya para malaikat. Ya. Dulu mereka menganggap Nabi Muhammad hanya menyampaikan dianggap Al-Quran itu sihir, dakwahnya sihir, diejek oleh Allah ketika mereka sudah dalam neraka. Apa sihrun hadza? Apakah kamu sekarang sedang tersihir? Kan dulu mereka menganggap surga neraka itu cuma hayalan, sihir. Nah sekarang diejek oleh Allah. Sementara mereka sudah merasakan dahsyatnya neraka dengan fisik mereka. Jiwanya juga disiksa dengan ejekan. Diejek mereka oleh Allah. Dihinakan. Apakah inilah yang namanya sihir? Mereka tahu ini bukan sihir. Kami merasakan siksaan dan panasnya kok. Begitu. Nah jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait masalah apakah penghuni neraka itu kekal, itu ada banyak penyimpangan soalnya. Misalnya Jahmiyah, mereka mengatakan surga dan neraka itu enggak abadi. Iya, itu Jahmiyah. Surga dan neraka tidak abadi. Mu'tazilah dan Khawarij berpendapat al-kabair atau para pelaku dosa besar itu juga sama kekal di neraka. Kebalikannya nih. Ya. Adapun Ahlus Sunnah pertengahan. Yang kekal itu bagi orang-orang yang mati di atas kekafiran kesyirikan. Adapun pelaku dosa besar kalau dia dari kalangan muslimin muwahhid tidak kekal. Begitu kan? Nah, Ibnu Arabi ini termasuk tokoh yang menyimpang. Dia berpendapat orang yang masuk neraka itu akan dibakar dan terus dibakar sehingga setelah dibakar sekian lama dia bisa beradaptasi. Wah. Kayak kita masuk toilet pertama merasa bau, bau nih. Iya, setelah nongkrong lama kelamaan adaptasi, nggak lagi kecium baunya. Iya.
Nah menurut Ibnu Arabi, orang masuk neraka juga gitu. Kepanasan itu cuma di awal-awal aja. Lama-kelamaan beradaptasi dia. Ya. Akhirnya apa? Dia akan merasakan kelezatan dengan api itu, bukan lagi siksaan. Alhamdulillah. Kok bisa? Nah ini tokoh yang menyimpang. Ada juga yang berpendapat bahwa penghuni neraka itu kelak akan dikeluarkan dari neraka, dan semua penghuni neraka pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga, dipindahkan ke surga. Iya. Ada juga pendapat Abu Huzail bahwa neraka dan manusia yang ada di dalamnya itu lama-kelamaan akan membeku sehingga tidak ada gerakan lagi. Lama-kelamaan akan membeku sehingga tidak ada gerakan lagi. Kalau nggak ada gerakan lagi, udah selesai. Nah ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang salah, ya, bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tentang neraka jahanam. Justru neraka jahanam itu kekal abadi, ya, bagi orang-orang kafir dan musyrikin, ya. Naam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil maut kahayati kabshin amlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kematian itu nanti akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk wujud kambing kibas. Tahu ya kambing kibas seperti apa? Nah, ini menunjukkan di akhirat sesuatu yang abstrak bisa menjadi konkret. Al-maut, yang namanya kematian kan abstrak. Tapi Nabi bilang nanti di hari kiamat setelah penghuni surga masuk ke surga semua, penghuni neraka masuk ke neraka semua, Allah akan datangkan yang namanya kematian dalam bentuk kambing kibas yang bertanduk. Oh enggak, disebut amlah. Amlah itu didominasi warna putih, tapi ada warna hitamnya. Itu kriteria kambing kurban juga kan, amlah. Kalau disebutkan pilihannya Nabi, kambing amlah itu hitamnya di bagian mata, seperti pakai kacamata atau kambing, hitamnya di bagian perut, dan ada hitamnya juga di bagian kaki, seperti pakai kos kaki. Ini hadis sahih. Terus Allah apa di sini disebutkan fayunadi bihi munadin, ada yang menyeru, seorang penyeru memanggil, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, wahai penghuni surga. Maka penghuni surga semuanya memenuhi panggilan dengan mendongak. Iya, fayashra'ibun wa yanzurun, mereka mendongak untuk melihat, memenuhi panggilan tadi. Terus sang penyeru berkata, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenal apa ini? Kibas tadi yang amlah, tahu nggak kalian apa ini? Mereka nggak bilang, oh itu kambing, oh itu kambing kibas, nggak jawab gitu penghuni surga. Mereka menjawab, na'am hadza al-maut, iya kami mengenalinya, itulah kematian. Kenapa kok mereka mengenalinya? Kan kata Rasulullah wujudnya kambing kibas. Tapi kok mereka mengenali itu adalah kematian, bukan kambing itu kematian. Jawabannya karena mereka pernah melihat ketika proses kematian yang pertama. Ketika mengakhiri kehidupan di dunia, mereka mengalami kematian dan mereka melihat kematian itu seperti apa.
Karena pernah melihat, diperlihatkan lagi, oh iya kami kenal. Gitu ya. Nah, kemudian sang penyeru memanggil penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Maka penduduk neraka pun menengok, mendongak dan melihat seruan itu. Terus ditanya dengan pertanyaan yang sama, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenali apa ini? Ya sama jawaban mereka, iya, kami telah mengenalinya. Itu adalah kematian. Kemudian yuzbah bainal jannati wan nar. Kematian itu pun disembelih. Karena wujud konkretnya adalah kambing kibas, makanya disembelih. Oh ya, kalau akal kita sekarang nggak sanggup memahaminya. Ah nih hadis nggak masuk akal ini. Ya memang bukan berdasarkan akalmu. Iya, posisikan akalmu itu nggak sempurna, nggak bisa akalmu menjangkau hakikat segala sesuatu. Untuk menjangkau hakikat ruh yang ada dalam tubuhmu saja nggak bisa, ya kan? Padahal ada. Kamu yakin di tubuhmu ada roh? Oh yakin. Tahu saya, kalau nggak ada ruhnya saya udah mati. Tapi bisa nggak kamu mengetahui hakikat ruh seperti apa? Oh nggak bisa. Ya sudah. Begitu juga dengan kematian. Ya, menunjukkan akal kita tuh lemah. Jika telah hadisnya sahih, imani saja. Nabi bilang disembelih di antara surga dan neraka, sehingga yang namanya kematian sudah tidak ada. Ya, maka penghuni neraka menangis sejadi-jadinya. Mereka pun menyesal dengan penyesalan yang sangat, karena tidak ada harapan sedikit pun untuk mengalami kematian dari siksaan. Iya. Sebelum kematian itu disembelih, ada secercah harapan kalau siksa neraka akan mengakibatkan kematian dan mereka bisa beristirahat dari siksaan. Tapi ternyata, wah nggak ada matinya ini. Kematiannya aja udah disembelih, gitu ya. Sedangkan penghuni surga justru mereka merasakan kebahagiaan, ya, karena mereka tahu mereka akan kekal di dalam neraka, mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Iya, nggak ada kekhawatiran akan keluar dari surga. Nggak seperti kita check-in hotel bintang 5 fasilitas lengkap. Waduh, udah enak banget ini di sini fasilitasnya. Tapi sayang besok udah harus check out. Iya. Jam 11 udah ditelepon. Iya. Setengah 12 belum check out juga ditelepon lagi. Ya. Pak, mau extend apa? Gitu kan? Kalau mau extend ya bayar lagi, Pak. Udah lagi seneng-seneng. Lagi senang-senang di surga bersama bidadari, tiba-tiba habis waktumu di surga. Iya, nggak ada. Makanya penghuni surga merasa bahagia karena mereka tahu kekal di dalam surga dengan segala kenikmatan yang ada. Nah itu tentang kekekalan neraka bagi orang-orang kafir dan musyrikin. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat neraka yang disebutkan dalam Al-Quran itu banyak. Dan setiap sifat menunjukkan keburukan. Yang pertama, sering disebut bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ini surat Al-Muluk. Bagi orang-orang kafir
akan mendapatkan azab jahannam, dan jahannam itu bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Disebutkan juga bi'sal qaror, seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, makanya kalau antum tidak mendapatkan tempat tinggal yang baik di dunia ini karena Allah takdirkan kefakiran dan kemiskinan, sabar. Ya. Karena Allah mengatakan seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka. Begitu. Jangan sampai di dunia sudah menempati tempat yang jelek, tapi dia nggak sholat, nggak ibadah kepada Allah. Akhirnya apa? Udah di dunia tempat tinggalnya jelek, buruk, di sana lebih parah lagi, yaitu neraka jahanam. Bi'sal wirdul mawrud. Kalau bi'sal qaror itu di surat Ibrahim ayat 29. Neraka juga disebut bi'sal wirdul mawrud di surat Hud ayat 98. Seburuk-buruknya tempat yang dimasuki. Iya. Antum pernah masuk ke tempat yang paling mengerikan? Mungkin itu di dunia belum seberapa. Karena Allah mengatakan seburuk-buruk tempat yang antum pernah masuk ke dalamnya adalah ini, neraka. Nah, dan banyak penamaan yang lain, termasuk yang terkenal adalah asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin, tempat yang paling rendah. Iya, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Disebut juga darul fasiqin. Neraka itu adalah negerinya orang-orang fasik. Ya. Nah, waktu Isya ya? Belum? Tiga menit lagi. Adapun luasnya neraka itu luar biasa, karena Nabi SAW pernah mendengar suara benda yang jatuh, dentuman, dung. Ya, ternyata kata Nabi itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan barusan dentuman itu baru sampai ke dasarnya. Nah, ini menunjukkan sangat dalamnya. Adapun luasnya, cukup hadis Nabi yang mengatakan matahari dan bulan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Iya, padahal diameter matahari dibandingkan bumi itu sudah sangat jauh lebih besar. Nah, Nabi mengatakan asyamsu wal qamar mukawwarani yaumal qiyamah, matahari dan bulan itu akan dilemparkan ke neraka pada hari kiamat. Iya. Terus tadi hadis yang kita bahas, neraka jahanam didatangkan, ada berapa tali kekang tadi? 70.000. Yang satu tali kekangnya diseret 70.000 malaikat. Berarti sekitar 4 miliar lebih malaikat yang nyeret neraka jahanam. Wah, ini menunjukkan luas sekali neraka jahanam, dan gak mungkin akal kita mampu membayangkannya. Ya, makanya penduduk neraka jahanam pun tubuhnya membesar. Iya, ukuran gigi gerahamnya aja segede gunung Uhud. Itu gerahamnya gede gunung Uhud. Iya, badannya membesar. Ya, jarak antara kedua pundaknya sejauh perjalanan 3 hari. Tebal kulitnya, jadi kulit penghuni neraka itu menebal. Ketebalan kulitnya perjalanan 3 hari. Tapi bukan berarti mereka jadi kuat. Tidak. Fisik mereka dibuat sedemikian rupa oleh Allah
agar mereka betul-betul merasakan azab. Ya? Na'udzubillah. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Disebutkan juga dalam hadis di neraka itu terdapat gunung-gunung bahkan, ya, lembah, percikan api dan hal-hal yang sangat mengerikan dan menakutkan. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait dengan sebagian kecil dari sifat sifat neraka. Nah, masuk waktu Isya, muazin untuk azan dulu, nanti baru dilanjut dengan tanya jawab. Tafadhal, al-muadzin falyu'adzin. Tayyib, kita lanjutkan sedikit sambil menunggu waktu iqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Ini dalil bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Karena kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kalau orang munafik di tingkatan yang paling bawah berarti ada tingkatan lagi di atasnya. Iya. Sebagian ulama salaf itu menyebutkan tingkatan neraka paling atas kan berarti paling ringan. Untuk siapa tingkatan neraka yang paling atas? Usatul muwahhidin. Siapa itu usatul muwahhidin? Ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Artinya orang-orang yang selamat dari dosa kesyirikan tapi tidak selamat dari dosa selain syirik. Nah ini tingkatan nerakanya paling atas. Kemudian tingkatan di bawahnya adalah Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Majusi, kemudian musyrikin Arab, dan yang terakhir munafikin. Itulah yang dimaksud ayat innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Ya. Jadi yang paling atas adalah usatul muwahhidin, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian orang disebut Sobiun, ada juga Majusi, kemudian musyrikin Arab, dan yang paling bawah adalah munafikin. Iya. Adapun Abu Thalib dikhususkan karena syafaat Nabi Muhammad terhadapnya, untuknya. Ahwanu ahlin nar azaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Itu pun kata Nabi, wa huwa munta'ilun bina'lain. Dia diberi 2 sandal dari neraka, yagli minhuma dimaghuhu, yang menyebabkan otaknya mendidih, padahal cuma dari ditempelkan 2 sandal. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan yang Allah berikan kepada para penduduk neraka. Wal iyadzu billah. Iya. Sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan terkait materi atau yang lainnya. Tafadhalu, barakallahu fikum. Silakan. Ada? Cukup? Masya Allah. Berapa menit lagi komat? Hah? 3 menit. Oh 3 menit. Ya. Kalau nggak ada, ya semoga yang sedikit ini bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengenal akan kedahsyatan api neraka itu diantara salah satu pencegah kita berbuat dosa, ya, dan maksiat. Nah,
sebagaimana yang tadi di awal kita ingatkan, pembahasan tentang neraka jahanam di zaman sekarang ini penting ya, untuk mengerem hawa nafsu kita. Ya, karena memang neraka diliputi dengan syahwat. Maka kalau tidak dikendalikan ini berbahaya. Sebagaimana malaikat Jibril sangat khawatir setelah melihat neraka diliputi dengan syahwat, hampir-hampir semua orang akan memasukinya. Ya, tentunya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga yang mendapatkan rahmat Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.